Seperti inilah detik-detik menegangkan seorang ayah dan anaknya terseret banjir lahar Gunung Semeru. Di jalur aliran lahar Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin pagi. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor nekat menerjang lajur aliran lahar yang masih deras untuk menuju ke sekolah di sisi seberang sungai. Nah, sepeda motor yang dikendarai tergelincir hingga keduanya jatuh dan terseret sejauh kurang lebih 5 meter. Beruntung warga yang berada di lokasi dengan sigap menolong hingga keduanya selamat dan hanya mengalami luka lecet akibat tergores material banjir lahar berupa batu dan pasir. Sementara itu, sang anak yang bersekolah di SD Negeri 03 Jugosari tidak bisa berangkat ke sekolah lantaran baju dan peralatan sekolahnya basah dan rusak. Ya nggak tahu ya, mungkin karena apesnya. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Warga dusun Sumber Langsep memang kehilangan akses jembatan setelah beberapa tahun lalu jembatan putus tertimbun material banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya warga tidak punya pilihan lain karena jembatan tersebut memang menjadi akses satu-satunya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ini dekat permukiman warga kebakaran. Jalan dekat samping SMK Bandung Barat, Jalan Cimareme. Kebakaran. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari atas gudang yang terbakar di Kampung Babakan Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Senin sore. Kebakaran menghanguskan gudang rongsok, gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi, serta bengkel cat duko yang berada di dalam satu area. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api semakin membesar dan membuat petugas pemadam kesulitan. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik dari gudang penyimpanan kabel dan perangkat jaringan Wi-Fi. Yang diselamatkan itu bangunan sebelah kiri, ada mobil, truk, di belakang ada rumah, alhamdulillah sudah terselamatkan. Yang terbakarnya hanya itu saja, gudang saja yang titik apinya ada di gudang penyimpanan Wi-Fi. Untuk sementara diduga itu dari korsleting listrik, dari gudang penyimpanan Wi-Fi itu. Api berhasil dipadamkan petugas setelah berjibaku selama 1 jam kemudian dengan menerjunkan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Sabrina. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kelihatan berbeda kita ya. Kalau Iya, biasanya pakai jas, ke baju rapi, aku pakai baju koko, kamu pakai baju apa ya? Ini namanya tunik. Ini namanya tunik. Oh, tunik. Tunik ya. Betul. Karena memang sekarang kita lagi menjalankan ibadah puasa. Ini hari kelima ya. Hari kelima tuh. Gimana ibadah kelima, puasanya? Lancarkah? Ya, insya Allah lancar ya. Insya Allah lancar ya. Kalau gue memang ini ya non Islam, tapi aku menjalankan ibadah puasa juga. Intinya sih lebih ke detox terhadap kesehatanku juga. Habis itu ini menjadi tantangan juga ya, karena memang nggak mudah. Kita terbiasa dengan sarapan pagi, makan siang, makan malam. Tapi kita memang di di puasa ini kita harus menahan segala nafsu untuk makan, amarah dan nafsu yang lainnya ya. Nah, ada nggak sih tantangan, Sabrina? Mungkin pemirsa pengen tahu nih ya. Ada nggak sih tantangan ketika lagi puasa ini mungkin tantangan pengen
memeluk suami tapi belum buka puasa begitu ya? Mungkin. Enggak sih, Iya, karena iya, kan sama-sama kerja ya. Iya, oh, nggak jadi kita ketemu punya ya. udah mau buka puasa. Oh gitu, jadi aman kalau masalah itu ya. Aman. Biasanya tuh karena kalau kerja pagi Iya. ya Togi, ya itu tadi Togi bilang kan Pas biasanya sahur. sarapan, kemudian juga Oh, kamu kalau lebih di sarapan kantor. buat suami? Waduh, luar biasa nih Kalau misalnya Sabrina. di kantor kan biasanya kita kan sebelum kerja sarapan dulu, Iya. kemudian nanti ada makan atau brunch gitu atau makan siang. Nah ini kan sepanjang hari tuh nggak ada asupan, nah itu yang Iya. mungkin berat juga, lumayan berat. Ada nggak sih tradisi juga mungkin, ini kan sekarang kan berbeda ya suasananya. Mungkin kamu siapin sarapan pas sahur buat suami mungkin nasi goreng, mungkin ketupat, ada nggak sih? Sarapan sahurnya itu adalah angetan yang pas buka puasa ya. Oh gitu, jadi diangetin aja Iya, ya. gitu Ada ya. makanan, masukin microwave, 30 detik langsung jadi. Betul, yang penting ada iya. karbohidrat, Iya, kemudian iya, juga iya. ada protein. Benar-benar, yang penting saset-saset gitu ya. Iya, betul. Benar. Nah, terkait dengan saset-saset, ada nih kabar baik nih. Bukan kabar baik sih ya, intinya sih lagi viral. Ini ada Mbak Saset namanya alias Dwi Sasening Tias. Ini yang rame viral di media sosial. Ini terkait dengan menghina negara kita. Padahal kabarnya suaminya ini mendapatkan beasiswa FPDP, benar Dan nggak dia sih? sendiri juga mendapatkan beasiswa Oke, LPDP. iya. Tapi ini yang jadi memperpanjang masalah, Benar. ternyata suami dari Mbak Saset ini Oh, gitu? belum menuntaskan tugasnya begitu. Iya. Sebagai warga negara Indonesia mendapatkan LPDP harus balik lagi ke Indonesia. Ternyata ini belum tuntas. Oke. Akhirnya masalah berkepanjangan dan akhirnya kemarin Menteri Keuangan Purbaya Benar. ini katanya telah ngobrol begitu dengan suami Mbak Saset. WhatsAppan gitu ya. Iya. Gimana nih? Saya nggak tahu ya Iya, ngobrol iya. WhatsAppan atau telepon atau Iya, gimana iya, ya. iya. Tapi katanya akan balikin uang negara atau LPDP yang digunakan untuk biaya kuliahnya. Nah, intinya Menteri Keuangan menuntut agar biaya beasiswa sama PDP itu untuk dikembalikan dan juga ada bunganya kabarnya. Nah ini jadi pelajaran ya bagi kita semua. Iya, setuju. Untuk walaupun kita mungkin punya unek-unek sendiri terhadap negara kita sendiri, tapi lebih baik kita simpan sendiri ya Togi. Ya, simpan sendiri atau nggak mungkin bisa ditulis sebuah diary atau kayak gimana ya. Betul. Mungkin ada pro dan kontra dan kita semua punya mungkin sisi pandang yang lain namun tidak usah untuk diviralkan karena memang itu dia pemerintah telah atau enggak uang duit LPDP ini memang dari uang pajak kita juga. Betul, Jadinya masyarakat WNI heboh, ini ya. marah. Lah, ini yang membuat lebih marah lagi udah pakai uang negara untuk kuliah ke luar negeri, Ya. habis itu melupakan negaranya sendiri gitu Nah, toh. ini pelajaran untuk kita semua harus rendah hati. Itu intinya bisa. Baik, Betul. kita selalu dulu bisa Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Sabrina Sheila. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Ya, keluarga Arianto Tawakal, korban dugaan penganiayaan Oknum Brimob di Tual, Maluku, hadiri sidang etik Bribda Masias Siahaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Arya Irwantoro, suami selebgram penghina NKRI, Dwi Sasening Tias akan mengembalikan uang beasiswa LPDP beserta bunganya. Ya, Meksiko mengecam akibat kerusuhan massa yang terjadi pasca tewasnya pemimpin kartel narkoba paling kejam El Mencho. Ya, pemirsa, ini mungkin pengalaman dari kita semua ya terkait dengan microchip. Ini lagi-lagi memang sangat bahaya juga ya. Karena memang kita kadang-kadang kalau kena microchip itu kita nggak sadar bahwa tiba-tiba itu langsung. Iya, kalau Togi sendiri pernah mengalami microchip? Pernah, karena memang kadang-kadang mungkin kita setelah beraktivitas, pulang kantor, terus tiba-tiba kendaraan mungkin macet jalanan, akibatnya tiba-tiba kita nggak sadar, tiba-tiba kita kedip, itu microchip dan itu sangat membahayakan, hampir menabrak mobil depan nih biasanya. Itu pengalaman aku sendiri. Ini yang mungkin suka disepelekan atau dilupakan ya, Yes. rasa kantuk itu. Tapi jangan sampai tidur yang seperti
seperti itu ya. Sepersekian detik itu terjadi ketika lagi membawa kendaraan ya Togi. Iya benar, dan akibat dari informasi ini terkait dengan akibat sopir ini tertidur saat mengemudi atau mungkin mikrosleep, 2 bus Transjakarta saling bertabrakan di Jalan Layang, Cipulir, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ya, kecelakaan tersebut mengakibatkan 24 penumpang luka-luka, 2 diantaranya mengalami patah tulang. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 bus Transjakarta terjadi di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para penumpang bus Transjakarta berhamburan akibat tragedi kecelakaan tersebut. Bus yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan. Para penumpang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu RS Sari Asih Ciledug dan RS Bakti Mulia Slipi. 2 korban diantaranya mengalami patah tulang. Humas Transjakarta Ayu Wardani memohon maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan 2 bus Transjakarta di jalur koridor 13 Cipulir Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Transjakarta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas insiden kecelakaan yang melibatkan armada operator BMP 20263 dan MYS 17100 di koridor 13, tepatnya di ruas Swadharma arah Cipulir. Ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Tadi petugas juga langsung melakukan evakuasi cepat ke halte Cipulir dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan. 21 pelanggan mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Sari Asih dan 2 orang pelanggan lainnya mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Bakti Asih. Iya, kami memastikan bahwa seluruh biaya ditanggung oleh Transjakarta dan operator. Dan untuk penyebab insiden ini tengah dalam proses investigasi mendalam. Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan. Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, salah satu sopir mengakui tertidur saat mengemudi sehingga kendaraannya masuk jalur yang berlawanan dan terjadi tabrakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terjatuh akibat jalanan licin, seorang pengendara motor masuk ke kolong bus di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tersangkut mesin bagian bawah bus. Seorang pemotor masuk ke kolong bus Transjatim di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Bangkalan, Jawa Timur. Warga dan pengendara sempat histeris mengira korban tewas terlindas bus. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tersangkut badan mesin bagian bawah bus. Korban mengalami luka dievakuasi ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebuh, Bangkalan. Polisi datang ke lokasi menggelar olah TKP. Kecelakaan bermula saat korban melaju kencang dan kaget melihat bus Transjatim keluar dari terminal. Kondisi jalan licin akibat hujan. Korban terjatuh saat mengerem dan masuk ke kolong bus. Di bus itu udah posisi mau nyebrang. Ada sepeda jarak jauh. Dia udah tahu kaget, jatuh gimana, tiba-tiba ngerem, jatuh kepleset masuk ke bus. Tapi nggak terindas ya? Nggak ada apa-apa, aman. Kendaraan korban dievakuasi petugas sementara bus melanjutkan perjalanan. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sopir mengantuk jelang santap sahur, sebuah mobil menabrak seorang penjual nasi goreng di pinggir jalan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ya, korban tewas di lokasi kejadian, sementara warungnya hancur. Seorang emak-emak penjual nasi goreng di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur tewas dengan kondisi luka di kepala. Korban tewas usai warungnya yang berada di pinggir jalan ditabrak mobil akibat sang sopir mengantuk. Suami korban tak kuasa menahan kesedihan memeluk erat jasad istrinya tersebut. Korban biasa berjualan nasi goreng di lokasi kejadian dengan suaminya hingga imsak. Polantas Resort Jember yang menerima laporan kemudian menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan sang sopir. Diketahui mobil melaju dari arah kota Jember menuju arah Lumajang, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak penjual nasi goreng hingga tewas.
terjadi laka di Jalan Gajah Mada antara penjual nasi goreng dan mobil Suzuki R3 yang dikendarai oleh saudara Ilmar. Yang bersangkutan dari arah timur, tujuannya untuk memeriksakan anggota keluarganya yang sedang sakit. Namun, naas kami duga kuat mengantuk sehingga hilang kendali dan menumbur penjual nasi goreng yang ada di sisi selatan jalan. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember dengan meminta keterangan saksi-saksi termasuk sopir. Pemirsa, lagi-lagi jalan rusak dan berlubang kembali memakan korban. Ya, seorang emak-emak pengendara sepeda motor terluka usai sepeda motornya menghantam lubang di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang emak-emak pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan rusak dan berlubang di Jalan Caringin, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Sari, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya mengalami luka, kendaraan korban juga rusak parah usai menghantam lubang. Ironisnya, sudah hampir 3 bulan dan kerap kali menimbulkan kecelakaan, namun hingga kini jalan rusak dan berlubang yang menghubungkan wilayah Kecamatan Mustika Jaya dengan Kecamatan Bantar Gebang dan Rawalumbu ini tak kunjung diperbaiki. Bahkan kedalamannya hampir mencapai 15 hingga 20 cm. Terakhir kapan? Kemarin terakhir. Kemarin. Hari ini nggak ada. Kemarin pokoknya hampir tiap hari. Habis tiap hari ada aja yang jatuh. Tiap hari. Mungkin di akhir 2025 itu sudah ngalamin tampil rusak, benerin lagi, tampil lagi. Nah, untuk Januari itu mungkin sudah rusak parah. Tetapi masih belum dibenerin juga, baru gorong-gorongnya dulu. Kerusakan jalan di sejumlah ruas di wilayah Kota Bekasi ini sudah lama dikeluhkan warga. Mereka pun berharap segera ada perbaikan jalan. Terlebih beberapa pekan ke depan, jalan protokol akan ramai oleh para pemudik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, kita berharap ini ya pemerintah setempat ini bisa memperbaiki jalanan yang berbolong, yang rusak ini secepatnya. Jangan sampai nanti ada korban jiwa, entah itu mungkin luka-luka atau bisa mengakibatkan meninggal dunia ya. Betul sekali, ini harus adanya patroli gitu ya secara rutin ya Togi ya. Untuk memantau jalan-jalan yang rusak. Untuk memantau jalan-jalan mana saja yang rusak, karena kadang udah lama banget jalanan itu rusak atau berlubang, tapi nggak juga terpantau gitu, nggak juga adanya pembenaran. Dan juga jangan sampai nanti baru akhir tahun tuh anggaran ini selesai, mau selesai akhir tahun baru dikeluarin. Betul nah ini kan baru awal tahun nih. Betul biasanya sekali. ada budget untuk atau memperbaiki. Jangan sampai pas kampanye. Nah benar Betul sekali. Jadi kebut semalam tapi itu aspalnya besok udah berlubang lagi. Nah, pentingnya karena pun bahannya jelek. Benar, dan pentingnya memang kualitas untuk ini memperbaiki jalan ini, entah itu aspalnya atau semennya, whatsoever itu dalam kualitas ini harus bagus. Jangan sampai cuman membenahi yang berlubang, habis itu dalam waktu mungkin sebulan 2 bulan rusak lagi, jadinya memang akhirnya mubazir dari segi budgetnya juga. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa diduga dipicu kesalahpahaman di media sosial, 2 kelompok warga terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ya, akibatnya warga yang tidak terlibat hanya bisa menyelamatkan diri. Suasana desa Babana mendadak mencekam. 2 kelompok warga saling berhadapan sambil menenteng senjata tajam hingga memicu kepanikan warga. Konflik diduga berawal dari saling sindir dan kesalahpahaman di media sosial ini berkembang menjadi saling serang. Warga sekitar yang awalnya berada di sekitar lokasi langsung menghindar dan hanya memisahkan kedua kubu yang bertikai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Personel Polres Mamuju Tengah yang tiba di lokasi segera mengamankan situasi dan membubarkan kedua kelompok. Dipimpin Kapolres Mamuju Tengah, proses mediasi dilakukan dan perwakilan kedua kelompok sepakat damai. Polisi menegaskan kasus ini masih didalami dan proses hukum tetap berjalan. Mulai dari tadi malam situasi sudah kondusif dan pagi ini juga kita sudah melaksanakan pertemuan kembali. Kita menyepakati bahwa proses hukum tetap berjalan walaupun perdamaian ada, tapi proses hukum tetap jalan. Jadi kita sama-sama sepakat masing-masing pihak meredam kelompoknya masing-masing.
masing-masing, tidak saling memprovokasi lagi, situasi tetap kondusif, penanganan perkara penegakan hukumnya diserahkan kepada polisi. Kapolres berharap kesepakatan damai yang telah ditandatangani menjadi titik akhir konflik antara kedua kelompok. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Aidis melaporkan. Puluhan pemuda menyerang sejumlah remaja lain yang sedang membangunkan warga untuk sahur di Kabupaten Mojokerto. Ya, para gangster ini terekam kamera pengawas di masjid setempat. Dalam rekaman kamera pengawas milik Masjid Al-Azhar Desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, puluhan remaja diperkirakan berjumlah 20 orang yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan Masjid Al-Azhar. Lalu seketika mengejar sejumlah remaja yang sedang ronda malam, membangunkan sahur dengan mengacungkan senjata tajam dan tali yang ada girnya. Tentu saja remaja yang sedang ronda ini membangunkan sahur lari ketakutan hingga peralatan ronda dan sepedanya ditinggal di jalan desa. Kelompok anak-anak muda itu mungkin yang dikatakan dengan gangster itu mungkin ya. Itu bawa parang, bawa celurit. Itu ada beberapa kelompok anak itu sekitar mungkin kalau nggak salah sekitar 15 atau 20 anak. Bawa kendaraan, Pak? Bawa kendaraan, boncengan semuanya. Nah, kemudian sekitar ada 4 anak yang lari mengejar anak kledok-kledok itu. Tapi anak kledok-kledok itu ada sebagian yang bawa sepeda motor. Nah, ada 2 atau 3. Nah, kemudian didatangi itu otomatis anak-anak itu ketakutan, lari. Sepedanya ditinggal, tiba-tiba sepeda motor itu juga dirusak. Warga berharap aparat keamanan segera menindaklanjuti kejadian ini agar suasana Ramadan tetap aman dan kegiatan membangunkan sahur yang menjadi tradisi masyarakat dapat berlangsung tanpa rasa takut. Ya, pemirsa, dan juga sebenarnya sangat disayangkan ya. Mungkin niatnya baik untuk membangun warga untuk sahur, tapi namun ada kelompok yang mungkin rese gitu ya. Jadinya malah santing hantam gitu. Seharusnya kan suasana puasa ini suasana dengan kasih, dengan syahdu gitu ya. Dengan tenang, menjalankan ibadah gitu. Karena kan tidak hanya puasanya saja, tapi kan ibadah-ibadah lainnya seperti sholat begitu juga dilakukan di bulan puasa ini dengan tenang begitu seharusnya. Ya, kalau memang kasus sebelumnya mungkin saling ejekan di media sosial, nah memang harus menahan emosi juga ya. Betul, yang tadi kita sebut ya, nafsu salah satunya adalah emosi. Emosi, gitu. Bukan nafsu di rumah saja tapi nafsunya di luar juga. Karena memang remaja ini kan sering kosennya tawuran gitu, kayak seru. Nah, kalau mungkin nafsu di rumah tuh apa, Togi? Nafsu di rumah tuh makan sebenarnya pemirsa ya, makan gitu. Karena kan lihat dapur sedikit mau masak. Karena memang saya belum punya ada pasangan, jadi nggak bisa nafsu ke siapa-siapa, lebih ke makan gitu ya. Benar, baik. Ada informasi lain apa, Sabrina? Ya, seorang pria kehilangan mobil dan harta bendanya saat mabuk hingga tidak sadarkan diri di kawasan Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Ya, pelaku yang sempat menawarkan mobilnya di akun media sosial akhirnya tertangkap. Sejumlah petugas Polsek Tambora menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan polisi yang mendadak dan membawa senjata api membuat pelaku tak berkutik. Tanpa perlawanan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Tambora berikut barang bukti mobil hasil curiannya. Menurut polisi, pelaku ditangkap lantaran membawa kabur mobil sedan premium saat pemiliknya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mabuk dan tak sadarkan diri. Pelaku bahkan sempat menawarkan mobil hasil curiannya melalui media sosial untuk keperluan lebaran. Minum minuman jamu intisari. Namun beberapa menit setelah minum jamu tersebut, orang tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian seorang pelaku itu tidak sengaja melihat korban tersebut dalam keadaan mabuk. Dan disitulah tersangka tersebut melakukan pencurian roda 4. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Bisa nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia petugas Satpol PP. Ya, razia digelar untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi para pengunjung selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin mewujudkan, menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKL liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Trans Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus remaja yang diduga dianiaya ibu tirinya hingga meninggal dunia. Ya, kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukan sejumlah alat bukti dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti kasus meninggalnya seorang anak berusia 12 tahun bernama Nizam Safei di Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tirinya. Ada siapa? Ya, dengerin. Ada siapa? Habibur Rahman meminta Polres Sukabumi teliti dalam mengusut kasus ini dan memastikan akan mengawal kasus ini hingga masuk persidangan. Komisi 3 DPR RI mengutuk keras kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak bernama Nizam Safei usia 12 tahun. Kami meminta kepada Polres Sukabumi, Jawa Barat untuk mengenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak kepada pelaku yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Ancaman hukumannya dalam pasal ini adalah 15 tahun penjara. Kami juga meminta kepada Polres selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti apakah perbuatan yang dilakukan terhadap adik Nizam ini berkelanjutan atau tidak. Kalau berkelanjutan, maka hal tersebut akan menjadi pemberat bagi si pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Nizam Safei. Kami akan terus kawal kasus ini sampai ke persidangan agar almarhum dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan. Polres Sukabumi menemukan sejumlah alat bukti yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana kekerasan terhadap korban. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyampaikan polisi mengedepankan metode scientific crime investigation dan melakukan collaborative investigation dengan berbagai pihak. Perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. So dari PR kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah dan kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Terkait ibu tiri korban berinisial TR yang ramai diperbincangkan, Kapolres Sukabumi memastikan yang bersangkutan telah diperiksa.
Polisi masih mengusut kasus ini. Belum ada tersangka yang ditetapkan. 16 saksi dan ahli pidana diperiksa dalam mengusut kasus tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah serta kakek korban menyesalkan perilaku pelaku terhadap korban. Sang ayah menyebut ini merupakan penganiayaan kedua yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ya, sementara kakek korban bertekad akan terus mengawal kasus korban dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Anak itu dan akhirnya yang disiksa itu anak saya. Disiksanya jauh, jadi anak saya dibawa dulu. Jadi jauh dari rumah, dibawa keluar rumah. Pas di Bojong itu kan ada makam, ada jalan ke sana, tidak ada pemukiman. Nah, disiksanya di situ anak saya. Dan setelah itu saya datang ke Polsek Jampang Kulon sambil anak saya dibawa. Waktu itu kaniknya masih Pak Riki ya. Pak Riki itu seorang kanik waktu itu melihat kondisi anak saya sampai nangis. Jadi badannya semua memar-memar biru-biru. Dan yang akhirnya tidak berlanjut itu. Sudah dilapor ke Polres, dilanjut ke PPA. Berarti ada saksi pada saat itu ya Pak ya? Sang ibu tiri penganiayaan Anda waktu tahun lalu? Ada saksinya itu, anaknya itu. Malah anaknya itu ikut mukul juga ke anak saya. Turut memukuli Ananda? Iya. Jadi anak angkatnya dia itu ikut mukul anak saya juga. Bisa Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masia Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.